Recording in progress. Terus ngono lho. Bisa ya PPT ndi? Udah muncul? Muncul apa nih, Il? Share screen deh. Aku Iya share muncul screen. tapi kurang kurang full screen. Wes full screen iki. Burung Il. Ndok kene wes full screen rek. Bani Sik delok ngelut paling. delok entak. Sik ikon apa? Full Iku screen. aja di full screen sih. Aja di full screen sih. ESC sih. Kalau mau rek. Wes. Kurang full screen. Sik sabar. Nang kene lho wes full screen. Ya wis nek gak iso gak apa-apa. Kan aneh. Wes. Udah. Full screen ta rek. Ayo mulai ya. Saya tak mute. Ya. Yes. Bisa. Bisa. Yes, mulai siji loro Zar, telu. Zar. Kok gak jalan tapi ini Terus ya? apa nih? Iki PPT ini tak klik-klik kiri kanan besok geser. Ya, iku kudu di klik nisor sih, sing pojok kiri bawah. Itu kan ono tanda panah biasanya. Iki dah. Nah, ya kan? Heeh. Wes, mulai. Wis ya. Yuk, siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit internal sektor publik dan maturitas audit internal. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dina Anggreni Susesti SE MSA selaku dosen pengampu, dan sebelumnya juga kami akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami.
Yang pertama ada M. Andi, yang kedua ada Siska Yuliati, yang ketiga ada Muhammad Nizar, yang keempat ada Nurul Khofifah, dan kelima ada Kamelia Eka Sulia. Indikator terkait materi pada hari ini yaitu 17 masalah besar sektor publik, fraud dan korupsi sektor publik, prinsip-prinsip audit internal sektor publik, contoh kasus audit sektor publik, maturitas, model maturitas audit internal, maturitas audit internal BUMN. Yang pertama adalah 17 masalah besar di sektor publik. Masalah pertama yaitu manajemen yang tidak efisien. Manajemen yang tidak efisien adalah kenyataan bahwa organisasi sektor publik dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap dalam jabatannya. Mereka pada umumnya adalah birokrat. Secara profesional, mereka tidak memenuhi syarat atau tidak ahli dalam mengelola perusahaan. Perusahaan publik selalu terlambat mengambil keputusan, berbeda dengan perusahaan swasta yang dikelola oleh para profesional atau mereka yang berjiwa entrepreneur. Perusahaan swasta diberoperasikan dengan motif mencari untung, menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Disekonomi manajerial ada dalam perusahaan publik karena kurangnya kader manajemen yang tepat di sektor publik. Masalah kedua yaitu tidak atau kurang efisien. Perusahaan publik tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip komersial. Moto utama mereka adalah kesejahteraan sosial, bukan laba. Sebaliknya, perusahaan swasta dijalankan mereka mendapatkan keuntungan. Keuntungan adalah kriteria utama dari efisiensi mereka. Di sektor swasta, persaingan dihadapi dengan efisiensi. Kurangnya persaingan adalah salah satu penyebab dari kurangnya efisiensi di perusahaan publik. Di masalah ketiga ada menunda-nunda keputusan. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan adalah salah satu dari masalah-masalah utama. Kurang atau tidaknya adanya minat pribadi. Tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan. Kerugian yang dialami perusahaan publik adalah kerugian perusahaan, bukan kerugian pribadi. Jika perusahaan publik mengalami kerugian dan jumlah kerugian terus meningkat dari tahun ke tahun, siapa yang peduli? Masalah keempat, tidak atau kurang adanya inovasi. Inovasi sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Perusahaan politik tidak memiliki karena monopoli atau kurangnya persaingan. Sebaliknya, sektor swasta sibuk dengan inovasi teknik baru, metode produksi baru, dan lain-lain. Persaingan memaksa mereka mengurangi biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, karyawan sektor publik adalah karyawan. Bagi mereka yang penting adalah job security. Pekerjaan dijamin aman, mereka tidak peduli dengan biaya dan keuntungan perusahaan. Di masalah kelima yaitu campur tangan pemerintah berlebihan. Pemerintah selalu ikut campur dalam keputusan perusahaan publik. Pengambilan keputusan memakan waktu yang lama karena prosedur yang rumit di perusahaan publik. Perusahaan otonom dibentuk untuk menghindari kontrol pemerintahan yang berlebihan dalam perusahaan publik. Selanjutnya, Selanjutnya ada masalah 6 yaitu kerugian menumpuk. Kajian terhadap kinerja perusahaan di sektor publik mengungkapkan bahwa keuntungan perusahaan sangat rendah atau bahkan mengalami kerugian. Kerugian meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa perusahaan politik menghasilkan laba, jumlahnya sangat tipis dibandingkan dengan model yang digunakan dan dibandingkan dengan hasil perusahaan swasta sejenis. Kerugian dalam dapat digunakan dalam masa-masa pendirian atau gestation period. Namun setelah itu mereka harus berusaha menghapus kerugian tersebut dan berupaya mencetak laba. Selanjutnya yaitu ada masalah ketujuh, intervensi politik. Perusahaan publik menjadi sarana untuk memenuhi tujuan politik partai politik. Mereka harus melayani kepentingan politik partai yang berkuasa.
faktor-faktor politik mempengaruhi berbagai keputusan seperti lokasi proyek, penunjukan pemasok, dan bahkan operasi sehari-hari. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya yaitu ada masalah 8, bekerja di bawah kapasitas. Perusahaan publik kurang memanfaatkan kapasitas terpasang mereka. Sumber daya modal tidak sepenuhnya digunakan oleh perusahaan publik. Perlu ditemukan penyebab pemanfaatan kapasitas rendah untuk memperbaiki situasi dengan langkah-langkah yang tepat. Apakah ada kekurangan permintaan, kerusakan peralatan, bahan baku yang tidak memadai, inefisiensi manajerial, dan lain-lain. Penyebab utamanya harus dicari. Selanjutnya ada masalah 9, yaitu melewati waktu dan biaya. Sebagian besar proyek sektor publik membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dari yang diperkirakan. Biaya proyek ini juga meningkat karena keterlambatan penyelesaian proyek. Perencanaan proyek yang buruk dan tidak memadai adalah penyebab utama keterlambatan jadwal waktu konstruksi dan kenaikan biaya. Selanjutnya yaitu ada masalah 10, masalah pengendalian. Dana publik diinvestasikan dalam perusahaan publik dan pemerintah bertanggung jawab atas pemanfaatan dana publik secara optimal. Pengendalian dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas perusahaan publik. Sedangkan parlemen mengasah penggunaan dana publik. Pengendalian ini cenderung kaku, tidak terkoordinasi antara lembaga terkait, dan tidak efektif. Selanjutnya yaitu ada masalah ke-11, masalah dengan kebijakan harga. Menghasilkan laba bukanlah tujuan utama perusahaan publik. Mereka umumnya dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Apa kebijakan harga yang harus dianut perusahaan publik? Bagaimana mereka dapat mempertahankan eksistensi dan relevansi dalam perekonomian? Masalah ke-12, kelebihan karyawan. Pengamatan umum, sebagian besar perusahaan sektor publik mempunyai kelebihan tenaga kerja atau kualifikasi tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu ada masalah ke-13, kapitalisasi berlebihan. Perusahaan publik menghadapi masalah overcapitalization. Apa penyebab utama dari kapitalisasi yang berlebihan? Sebuah kajian menyebutkan bahwa kapitalisasi berlebihan disebabkan oleh perencanaan yang tidak memadai, keterlambatan, dan pengeluaran yang sebenarnya dapat dihindari selama konstruksi. Kelebihan kapasitas mesin, pengadaan barang, dan peralatan yang tidak kompetitif, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada masalah 14, yaitu motivasi rendah. Kurangnya motivasi dalam perusahaan publik. Karyawan mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya yang tetap jumlahnya, tanpa imbalan untuk prestasi yang baik dan tidak ada hukuman untuk kerja yang buruk. Masalah yang 15, yaitu struktur manajerial. Perusahaan sektor publik diatur oleh direksi. Semua keputusan penting dibuat oleh direksi. Keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuan dan efisiensi anggota dewan. Itulah pertanyaannya, siapa yang seharusnya diangkat menjadi anggota direksi? Apa kualifikasi mereka? Dan siapa yang sesungguhnya diangkat menjadi anggota direksi? Selanjutnya yaitu ada masalah ke-16, audit dan inspeksi. Meskipun ada sistem audit dan inspeksi di perusahaan-perusahaan, namun sistem itu tidak dipraktikkan. Akun harus diaudit oleh otoritas yang kompeten setidaknya setahun sekali. Harus dilihat bahwa dana publik tidak disalahgunakan. Badan atau lembaga audit pemerintah sudah terlalu banyak pengerjaannya, dan karyawan atau kondisi perusahaan yang sangat tidak membantu. Selanjutnya yaitu ada masalah ke-17, kepentingan konsumen. Karena jumlah perusahaan sektor publik meningkat, masalah perlindungan kepentingan konsumen juga meningkat. Perusahaan memproduksi sebagai barang dan jasa. Perusahaan bertanggung jawab melayani konsumen dengan menyediakan barang-barang berkualitas dalam jumlah yang cukup dengan tingkat harga terjangkau. Sektor publik bertindak sebagai perusahaan monopoli di berbagai bidang.
Oleh karena itu, ia berada dalam posisi untuk mengeksploitasi konsumen. Tetapi sektor publik tidak dijalankan untuk motif laba. Ia bekerja untuk pelayanan sosial. Tetapi sektor publik gagal melindungi konsumen, mereka menyalahgunakan posisi monopoli mereka dan mendapat untung dengan menaikkan harganya. Selanjutnya, fraud korupsi di sektor publik akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin kedua selanjutnya, fraud dan korupsi di sektor publik. Next. Praktikum kecurangan atau fraud biasanya berupa penyalahgunaan kepentingan atau konflik kepentingan, koperasi, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan lain sebagainya. Salah satu jenis tindakan kecurangan atau fraud di sektor pemerintahan yang paling sering terjadi adalah korupsi. Penelitian dilakukan Abdullahi dan Mansur 2015 menyatakan bahwa dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan atau fraud di sektor publik bukanlah perkara yang mudah untuk memerlukan pengetahuan yang luas tentang sifat dari kecurangan atau fraud dan cara pelakuan untuk menutupi kecurangan fraud. Next. Poin ketiga yaitu prinsip-prinsip audit internal di sektor publik. Next. Prinsip 1, kepala audit internal memainkan peranan yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan cara menilai secara objektif kecukupan dan efektifnya tata kelola risiko dan manajemen risiko yang memungkinkan pemberian opini berbasis bukti dalam semua aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Untuk prinsip kedua, kepala audit internal dalam organisasi layanan publik memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian tujuan strategis organisasi dengan mengunggulkan praktik terbaik dalam tata kelola dan mengomentari tanggapan terhadap risiko yang muncul dan pengembangan yang diusulkan. Next. Untuk prinsip ketiga, kepala audit internal haruslah seorang manajer senior dengan penugasan-penugasan yang teratur dan terbuka atau transparan di seluruh organisasi, khususnya dengan tim yang ditugaskan pimpinan organisasi dan dengan komite audit. Untuk prinsip keempat, kepala audit internal harus memimpin dan mengarahkan jasa audit internal yang mendapat sumber daya yang tepat, memadai, dan efektif. Next. Prinsip kelima, yaitu kepala audit internal harus memiliki kualifikasi profesional dan pengalaman yang sesuai. Banyak kepala audit internal mungkin mempunyai kesamaan, misalnya dalam kualifikasi profesional dan pengalaman kerja. Namun, perjalanan mereka mencapai posisi kepala audit internal mungkin sangat berbeda. Beberapa kepala audit internal bekerja sebagai auditor internal profesional, yang lain pindah ke audit internal setelah bekerja sebagai auditor eksternal atau sebagai akuntan. Banyak yang memiliki bidang keahlian tambahan seperti manajemen risiko atau penanganan fraud. Yang lain memiliki spesialisasi dalam audit TI atau audit atas kontrak. Mempertahankan dalam memperluas keahlian dan mengikuti perkembangan risiko dan tantangan saat ini pada sektor publik sangat penting bagi kepala audit internal dan anggota timnya. Partisipasi dalam anggota regional atau seperti provinsi di Indonesia atau bekerja sukarela untuk mendukung profesi telah terbukti menjadi cara terbaik bagi banyak kepala audit internal untuk mendukung pengembangan profesional mereka sendiri, membuka jaringan, dan menjajaki peluang-peluang baru. Next. Kemudian ada poin keempat, contoh kasus audit sektor publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Analisis kasus XYZ Company. XYZ Company adalah perusahaan manufaktur besar yang beroperasi di sektor elektronik. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik di berbagai negara dan memiliki ribuan karyawan.
XYZ Company telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan memiliki reputasi yang baik di industri tersebut. Proses audit dimulai dengan analisis awal terhadap struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur yang ada, serta sistem kontrol internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan XYZ. Tim audit kemudian melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan manajemen, pengujian dokumen, dan observasi langsung terhadap proses operasional perusahaan. Selanjutnya, tim audit menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem kontrol internal perusahaan XYZ. Mereka juga membandingkan praktik industri terbaik dengan praktik yang ada di perusahaan XYZ untuk menentukan apakah ada kesenjangan yang perlu diatasi. Dalam audit ini, tim menemukan beberapa temuan utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan XYZ. Beberapa temuan tersebut antara lain, kurangnya keterbukaan tugas yang tidak memadai dalam proses konflik kepentingan dan kekuasaan. Yang kedua, sistem pengendalian persediaan yang tidak efektif mengakibatkan hilangnya inventaris dan biaya yang berlebihan. Yang ketiga, kurangnya pelatihan yang memadai bagi karyawan dalam hal kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan. Yang keempat, keterbatasan dalam sistem pelaporan keuangan yang menyebabkan ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, tim audit memberikan beberapa rekomendasi kepada perusahaan XYZ. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain, yang pertama, memperkuat wewenang tugas dalam proses pengadaan dengan memperkenalkan langkah-langkah kontrol tambahan dan memastikan adanya izin yang jelas antara fungsi pengadaan, penerimaan, dan pembayaran. Meningkatkan sistem pengendalian persediaan dengan memperkenalkan teknologi otomatisasi, memperbarui kebijakan persediaan, dan melaksanakan pelatihan yang lebih baik kepada karyawan terkait pengelolaan persediaan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang kebijakan dan peraturan perusahaan serta pentingnya kepatuhan. Yang terakhir, memperbaiki sistem pelaporan keuangan dengan memperbaiki proses akuntansi, memperbarui perangkat lunak akuntansi, dan memperkuat kontrol internal terkait pelaporan keuangan. Yang kelima yaitu maturitas. Istilah maturitas dalam ilmu ekonomi menunjukkan tahap perkembangan suatu pasar atau industri yang bukan tahap baru dan tidak akan tumbuh dengan cepat di kemudian hari. Singkatnya, pasar atau industri tersebut sudah ada pada tahap tertinggi. Istilah maturitas juga digunakan dalam psikologi dan percakapan sehari-hari untuk menggambarkan kematangan dalam arti kemandirian seseorang. Istilah maturitas juga kita temukan dalam siklus hidup suatu produk life cycle. Dalam siklus ini ada tahap-tahap dan maturitas ada pada puncak tahapan tersebut. Tahap-tahap ini sering disajikan dalam gambar yang menunjukkan tingkat penjualan selama masa hidupnya produk tersebut. Yang keenam yaitu model maturitas audit internal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini penjelasan Sawyer mengenai Internal Audit Operation Maturity Model. Sawyer menyebut 5 tingkat dalam modelnya, yakni level 1, inisial, level 2, repeatable, level 3, definite, level 4, manage, dan level 5, optimizing. Next. Pada level 1 inisial ada satu orang auditor internal atau kelompok kecil orang yang melakukan audit atas laporan keuangan organisasi dengan prosedur sederhana seperti memeriksa penjumlahan, pencocokan dengan dokumen dasar atau barang. Tahap ini dialami oleh banyak perusahaan kecil di tahap awal berdirinya. Mereka merasakan adanya kebutuhan prosedur audit sederhana. Misalnya untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai pesanan sebelum barang dikirimkan ke pelanggan. Level 2, prosedur sederhana ini diulang terus-menerus. Selanjutnya, auditor internal atau pimpinan organisasi merasakan perlunya peningkatan prosedur sederhana sesuai standar profesional. Next. Pada level 3, audit internal berhasil memberikan nilai atau value. Kelewatan slide-nya.
seperti yang tadi. Seperti yang dijelaskan dalam bab 1, pada organisasinya, audit internal sudah meningkat ke dan bertindak sebagai fungsi bisnis. Audit internal diakui mempunyai business function. Audit internal berperan dalam tata kelola governance organisasi. Pada level 4, manage, penjabat tertinggi dalam kegiatan audit internal dikenal sebagai CAE atau Chief Audit Executive. Menguasai dengan baik tugasnya menilai tata kelola dan manajemen organisasinya. Level 5 ada optimizing, adalah tingkat maturitas tertinggi. The highest maturity level. Audit internal mengupayakan pencapaian penuh dari misinya. Next. Selanjutnya ada maturitas audit internal BUMN. Maturitas audit internal BUMN atau badan usaha milik negara merujuk pada kualitas dan efektivitas dari proses audit yang dilakukan oleh suatu entitas untuk membantu manajemen dalam memastikan kecukupan pengendalian internal dan verifikasi laporan keuangan. Maturitas audit internal berkaitan dengan beberapa aspek, seperti yang pertama ada manajemen risiko. Audit internal membantu mengidentifikasi untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Proses audit tersebut mencakup perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit individual, dan pelaporan serta monitoring. Yang kedua, pelaporan serta monitoring. Audit internal memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan masuk peraturan. Laporan ini penting untuk memberikan informasi kepada pemangku keputusan dan pembuat kebijakan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan pembangunan. Audit internal membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam pengembangan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan. Yang keempat, akuntabilitas. Akun internal memastikan bahwa perusahaan memiliki akuntabilitas yang baik, sehingga dapat memberikan kontribusi secara fisikal kepada negara, karena untuk dapat memberikan kontribusi pajak dan menyetorkan dividen. Next. Dalam konteks BUMN, maturitas audit internal berkaitan dengan kinerja keuangan dan kinerja operasional yang baik. Sebuah BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang sehat terlebih dahulu untuk dapat memberikan kontribusi secara fiskal kepada negara. Selain itu, BUMN juga harus memastikan bahwa proses audit internal dilakukan secara efektif dan efisien untuk mengurangi risiko dan memastikan akuntabilitas perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN telah mengalami peningkatan maturitas audit internal melampaui pengimplementasian sistem manajemen risiko dan penguatan audit internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian audit internal berbasis risiko mampu mempermudah pekerjaan auditor dan membuat pelaksanaan audit lebih efektif. Namun pengimplementasian ini belum secara menyeluruh di berbagai perusahaan BUMN di Indonesia. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon